Hai gengs, baik bertemu Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading, temanya adalah dia khawatir dan memikirkanmu. Ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke? Kayak agak-agak mulai capek nih tenggorokan dan mulut aku. Ini tuh video ketiga. Sebenarnya itu niatnya pengen bikin 4 video gitu ya. Tapi kok menuju 3 ini udah agak-agak gimana gitu ya, udah capek-capek gitu ya. Oke, udah itu aja, kita mulai ya. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang khawatir dan memikirkanmu. Ini aku ngerasa nih energi cinta masa lalu nih kayaknya nih. Terus kalian udah ngejauh karena ada ini apa, cluenya tuh kayak khawatir. Biasanya orang-orang khawatir nggak biasanya sih, memang aku narik energinya nih kayak kepikirannya ada beberapa orang masa lalu nih kayaknya. Oke, energi dia seseorang yang khawatir dan memikirkan muka kamu seperti apa. Energi kamu ke dia, aku tuh kalau bacain reading tuh kayak nggak serius ya. Tenang aja guys, memang aku kayak gitu guys, tapi serius kok ya. Energi kamu ke orang ini, kamu senang ternyata ya, senang, happy ya, ketika dekat atau lagi PDKT atau apa. Ini di sini ada kesenangan gitu ya, sebelum kesedihan. Tapi entah gimana aku lihatnya kamu membatasi diri dari orang ini. Ada sesuatu yang bikin kamu kayak nggak semangat, sedih, atau kayak apa ya, kayak energi orang galau gitu loh. Akhirnya kamu membatasi diri. Di sini juga ada emosi-emosi di antara kalian. Ternyata kamu berpikir hubungan ini negatif, nggak positif, toksik atau apa. Akhirnya kayak menjauh kamu dari orang ini. Terus kamu sedih deh. Ya, kalian tuh saling support, saling mendukung satu sama lain. Dan kamu perhatian, care loh sama dia. Tapi kamu ragu sama orang ini, ya. Beberapa kayak banyak hal-hal di dalam diri kamu tuh yang berubah, tapi berubahnya tuh kayak bukan berubah lebih baik, tapi jadi kayak kamu bukan menjadi diri kamu sendiri ketika deket sama dia gitu loh. Contoh, kamu tuh nggak toksik, pas deket sama dia kok jadi toksik karena dianya toksik. Nah, bisa aja kan. Sikap kamu dingin, sempat ada komunikasi intens di antara kalian juga. Ada sesuatu yang belum selesai, tapi kalian diam-diaman tuh kan. Aku bilang juga apa, ini energi yang kayak udah menjauh. Karena ada khawatirnya tadi, kode-kode khawatir. Ya, ada emosi-emosi, terus akhirnya diam-diaman, kesel, membatasi diri, terus hubungannya nggak baik. Sekarang kita move energi dia ke kamu seperti apa. Dia tuh kayak apa ya, kayak udah nggak mau berpaling atau apa, tapi kenapa dia khawatir? Tapi dia masih mempertimbangkan kamu sih. Energinya slow, santai nih orangnya. Entah ada status atau enggak, tapi kayak mengalir aja gitu sama kamu. Dan galau juga sama kamu tuh. Dia merasa hubungannya nggak jelas. Karena ketidakjelasan ini tuh dia sedih. Makanya ada khawatir. Walaupun nggak jelas, sedih, dia tuh fokusnya ke kamu tuh, ya. Atau ada sesuatu yang dia rencanakan, mungkin mau action atau apa. Sama tuh, dia juga emosi, kesel, tapi merasa terikat sama kamu. Terus jadi masih suka kepo-kepo. Dia melihat kamu tuh kayak menginginkan bersinar tapi sulit digapai sama dia. Mungkin beberapa ada yang kangen, terus perasaannya makin lama makin besar ke kamu. Terus energinya juga kayak dia deket sama yang lainnya juga, atau belum terlalu serius ke kamu mungkin. Tuh kan, energi kangennya tuh strong loh dia nih. Khawatir dan kangen berarti ya. Kepikiran ya, memikirkan berarti memikirkannya kangen kali. Mungkin dia merasa dijudge sama kamu. Mau komunikasi nih orang ini, banyak hal yang mau diungkapkan atau bicarakan mungkin sama kamu. Dia merasa ada ikatan-ikatan, cie. Dia tuh berharap. Seandainya kamu feminim, dia berharap sama kamu. Kayak
minta di notice atau berharap atau gimana gitu ya sama kamu. Sekarang kita masuk ke temanya, dia yang khawatir dan memikirkanmu. Kayak tadi tuh video-video sebelumnya kayak aku terlalu excited banget ngomongnya. Gak tahu ini kayak ngerasa capek. Ya. Ini tuh khawatir dan memikirkan ya. Coba kita nanti cek ya, dia tuh kenapa khawatir atau apa yang akan dilakukan atau perasaannya. Jadi pertama kita cek dulu ya kenapa dia khawatir. Itu nanti tapi ya. Nah, kita cari tahu dulu ini siapa dia yang khawatir dan memikirkanmu. Dia pernah ngerasa sedekat itu sama kamu, sefrekuensi, satu visi misi, dia seneng nih dekat sama kamu nih. Tapi aku ikutan sedih. Kalau seseneng itu kenapa kalian menjauh? Oh my god. Tadi kan aku ngomong gini, kalau kalian seneng itu kenapa menjauh, terus aku geser tangan aku, terus pas begini tiba-tiba tuh, ini arti kartu menjauh. Ya. Menjauhnya ada yang tiba-tiba kalian menjauh gitu aja. Kamu dan dia gitu sama-sama ngejauh. Ada shocking moment yang kayak bikin shock terus ngejauh gitu aja. Dia nggak tahu harus melakukan apa sama kamu nih. Ada perbedaan pemikiran, pendapat, pandangan di sini, atau bisa juga salah satunya tuh kayak sakit hati karena kata-kata seseorang. Ya, ini sama tadi kartunya ya. Dia tuh tipe yang mau fight, berjuang. Apakah dia ingin memperjuangkan kamu? Mungkin beberapa punya pilihan lain tuh, dia jadi kayak masih explore, pilih-pilih. Aku sama yang mana ya? Dan orangnya cukup tegas sih di sini. Orangnya agak gampang baper nih. Ya sebenarnya punya feeling sih dia sama kamu. Dia orangnya material things banget. Lalu apa ya tadi aku pakai ini aja deh coba. Dia yang khawatir dan memikirkanmu. Orangnya tegas kayak punya prinsip gitu ya. Sok punya prinsip. Orangnya gampang overthinking, makanya kadang kayak memberi batasan sama hal-hal yang bikin dia tuh kepikiran dan overthinking. Makanya kan ini kan temanya memikirkanmu ya. Emang dia suka overthinking guys ya. Salah satunya mungkin kamu yang di overthinkingin. Beberapa penyuka binatang nih, dia banyak diamnya. Ada yang diam kayak ini sih, pengen menenangkan diri. Orangnya komunikatif tuh, kan ada tuh kartunya emang overthinking. Dia lebih fokus ke material things sih sebenarnya daripada cinta-cintaan. Dia tuh lebih cepet action geraknya kalau sesuatu berhubungan sama material things. Orangnya agak misterius, ada kayak mau menyerah tapi sebenarnya ada chemistry sama kamu dia rasanya. Ada perbedaan tinggi badan sama kamu. Kalau dia tinggi, kamu mungkin lebih rendah. Kalau kamu tinggi, dia lebih rendah gitu. Nah, siapa yang tinggi ya? Pokoknya ada perbedaan tinggi badan dan fisik. Beberapa suka olahraga, stuck aja, nggak banyak yang dia lakukan ke kamu. Pernah bertransformasi, cerdas, mungkin suka baca buku atau apa ya? Mungkin ada keinginan ya kayak mau move on atau menutup kisah sama kamu. Ada sesuatu yang berakhir loh di sini, kayak udah selesai. Tapi entah gimana nih ketika berakhir kayak kalian sama-sama mau deket lagi ya, atau gimana nih? Karena energinya aku lihatnya kayak bertemu gitu loh, kayak depan-depanan bukan belakang-belakangan gitu. Tuh ini ada akhir kayak mau mulai sesuatu yang baru atau gimana. Mungkin berakhirnya ada yang merasa kayak hambatannya besar di hubungan ini, tapi kayak ada seseorang yang menunjukkan diri nih di sini, tiba-tiba kayak muncul lagi, ya. Dan orangnya galau, kayak galauin kamu deh. Capek banget, aku tuh udah ngoceh-ngoceh dari tadi satu tebaran ini tapi nggak ke record. Ya udah, kita pelan-pelan ulang lagi. Dia yang khawatir dan memikirkanmu. Dia ini orangnya udah cukup sejahtera dalam hidupnya. Mungkin beberapa ada elemen air atau energi Pisces. Dan dia selalu mencari kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang baru. Dia tuh senang banget belajar something new, ya. Dan mungkin
energi sebenarnya ada seseorang yang cuek, tapi ada juga seseorang yang merasa kayak dia punya nih peluang bisa dekat sama kamu atau bisa punya hubungan sama kamu. Dia melihat kamu tuh sebagai peluang atau kesempatan. Dan beberapa dari mereka lagi healing juga. Ada yang jiwanya keibuan. Kalau misalnya dia maskulin juga bisa aja jiwanya keibuan kan, care, perhatian gitu. Bisa aja dia dekat sama figur ibunya, atau beberapa ada yang healing sih aku lihatnya sih di sini ya. Mungkin dia suka pantai, suka alam. Ini sorry ya kalau misalnya ada perkataan aku yang aku ulang-ulang dari awal gitu kata-katanya, karena ini aku lanjutnya tuh bener-bener 1-2 hari setelah aku reading, jadi aku lanjut lagi 2 hari setelahnya karena nggak ke-record itu ya, dan karena aku sibuk sih. Oke, lanjut. Harus dijelasin, kalau enggak nanti aku dibully sama netizen. Kok diulang-ulang katanya, kok gini, kok diulang-ulang terus. Bayangin satu reader dibully sama banyak netizen tuh kacau sih. Tega banget netizen suka ngebully. Duh, ya udah kita lanjut ya. Nah, dia itu energinya playfulness, kayak mau ngajak kamu main, mau ngajak kamu mungkin ketemu, dating atau meet up, tapi energinya tuh energi kayak kayak anak-anak, ngerti nggak sih? Energi yang pengen ngajak main, mau ngajak fun gitu loh, bukan energi yang marah, emosi, enggak. Di sini memang kayak dia ngerasa ada jarak sama kamu, kayak salah satunya cuek, sibuk masing-masing, atau merasa visi misinya beda, nggak sefrekuensi atau menjauh lah gitu sekarang. Tapi dia kayak energinya kayak mau ngajak main atau ngajak bertemu. Mungkin kamu tuh masih jadi salah satu orang yang penting buat dia, dan dia tuh kayak ada spark joy lah pas deket sama kamu, ada kebahagiaan, dan dia ngerasa mungkin kamu juga keajaiban yang datang ke dalam hidupnya. Entah dia suka memanifestasi kamu, atau ketika kenal atau dekat sama kamu, dia tuh merasakan energi miracle. Nggak tahu keajaiban apa aja yang datang ke dalam hidupnya. Dan dia tuh tipenya suka kontemplasi ya, kayak suka ngomong sendiri, halu-halu sendiri, atau mungkin suka ngebayangin kamu, haluin kamu bisa. Atau kalau dia bisa meditasi, mungkin suka meditasi. Itu dia lebih suka introvert, sendirian. Tuh, barusan aku bilang kalau bisa meditasi, dia meditasi nih. Di sini ada meditatingnya. Orangnya lebih suka sendirian nih, spend time alone, introvert, atau anak rumahan bisa juga sih sebenarnya. Dia tipe yang suka bantu orang, atau mungkin dia ngerasa pernah mungkin dibantu sama kamu, atau dia yang suka bantu kamu ya. Ini bapernya lumayan sih ke kamu dia tuh. Makanya dia khawatir. Iya, orang kalau nggak baper, nggak ada perasaan, ngapain sih khawatir, ya kan? Kita kadang ketemu aja nggak gitu-gitu amat khawatirnya. Oke, kita cek lagi ya. Dia yang khawatir dan kepikiran kamu. Nanti aku lupa deh, aku bakal ngecek apa sih, kenapa dia khawatir ya. Kenapa dia khawatir tentang kamu. Ya, kenapa dia khawatir dan kepikiran kamu terus. Orangnya tuh kayaknya ya entah malas action atau cuma mantau kamu aja, karena aku lihat di sini energi seseorang yang kayak cuma berpangku tangan, nggak mau lakuin apa-apa gitu ya, atau mungkin ya malas aja gitu buat effort. Dia lebih fokus ke karir sih sebenarnya orangnya. Tuh ada energi yang mungkin kalian baru kenal, atau pernah kalian baru kenal terus menjauh, atau baru kenal terus langsung dekat, bisa aja sih. Atau mungkin baru kenal terus di ghosting mungkin. Dia kayak punya tujuan nih ke kamu sebenarnya. Tuh, kan ada energi yang bilang dia tuh nggak mau effort banyak, males gitu ya. Cuma lebih kepengen ini sih, kayak ada komunikasi yang pengen dia jalin aku rasanya. Tapi bisa juga nih dulu mungkin dia pernah effort, terus kayak usaha hasilnya nggak ada, makanya sekarang males lah effort lagi, bisa kayak gitu. Beberapa ada yang menjaga batasan sih ya, dia yang khawatir dan memikirkanmu terus. Tuh energinya ada seseorang yang di fase move on nih, ada yang bertransformasi juga ya, lagi fokus ke situ sih, kayak ke target value atau ke goalsnya.
Mungkin dia seseorang yang merasa terinspirasi dari kamu. Ada beberapa hal yang bikin dia tuh berubah tuh karena kamu mungkin. Dan orang ini nih ada energinya kayak ada apa ya, kayak let go ya. Kenapa let go ya? Lebih fokus ke transformasi diri, terus juga mungkin ada perbedaan zona waktu atau perbedaan lokasi di antara kalian, entah LDR atau apa. Dia tuh kayak berusaha jujur sih ke kamu, mungkin apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Di sini dia di energi third party, mungkin entah dia punya beberapa option atau energinya masih yang fun-fun aja, belum terlalu serius, atau bisa juga dia adalah mungkin selain kamu option atau menghadirkan orang ketiga. Iya, atau dia mungkin punya beberapa siblings nih, bisa. Dia mungkin orangnya energinya morning person, atau bisa juga yang positif. Aku mungkin ngerasa yang khawatir dan mikirin kamu ini bisa sih lebih dari satu orang mungkin. Ada yang energinya makin lama ngerasa kayak perasaannya makin bertumbuh ke kamu nih. Oke, kita cek ya kenapa dia khawatir dan memikirkan kamu terus. Sok khawatir deh. Kenapa sih, ya kan? Sirik deh aku deh dikhawatirin kalian. Emang kalian masih kecil, kan udah besar. Iya, aku aja suka khawatir sama kalian. Kalau nggak bikin YouTube, ya kan nggak bikin video, khawatir aku, anxiety. Karena dia ditanya-tanyain mulu sama netizen. Kemana. Oke, kenapa dia khawatir dan memikirkanmu? Karena di sini ada seseorang kayak masih mencari-cari kamu, entah kalian menjauh, menghilang, atau seseorang bersembunyi, salah satu di antara kalian. Dan dia tuh kayak cari-cari, looking for kemana sih nih, gitu kamu nih. Ada seseorang yang perasaannya tuh makin lama makin besar setelah dia sadari, oh, I'm falling in love with you. Mungkin dia ini khawatir karena ya orang ini tuh nih energinya ada ya yang kayak lagi mau move on atau lagi pengen bertahan, lagi bimbang sih, kepikiran kayak mau ambil keputusan. Sebenarnya berat buat jalanin hubungan atau deket sama kamu, tapi kayak masih tetap mau stay, jadi dia bingung, aku stay or leave ya. Energinya kenapa khawatir? Karena ya kalian pernah ada konflik atau ada emosi-emosi nih kamu sama dia di sini. Dia ngerasa ada masalah yang masih gantung sama kamu tuh katanya, dan hatinya nih kayak nggak tenang dia. Makanya kepikiran kan, orang punya salah, dia tahu kan pasti kepikiran. Ya dia masih fokusin kamu sih, ya gimana nggak dia kepikiran. Ada sesuatu yang berubah di antara kalian, nah itu bikin stuck di pikirannya. Entah sikap kamu yang berubah atau hubungan kalian makin renggang atau apa, itu juga termasuk perubahan ya kan. Entah gimana dia itu banyak berubah karena kamu. Kalau kamu menjadikan dia lebih baik, pasti seseorang ingat terus lah. Karena kamu kan membawa manfaat dan dampak positif ya. Kadang orang bawa pengaruh buruk aja kita suka kepikiran kan, kita disebel, kita kita kesel atau marah, apalagi orang yang memberikan manfaat. Dia merasa ada ikatan sama kamu nih ya, ikatan di antara kalian. Ini ya emang lagi galau aja, makanya kepikiran terus. Rasanya lagi gak stabil nih ke kamu. Dan kalian udah menjauh, makanya ya dia kepikiran lah. Kita kadang ya energinya kalau menjauh sama seseorang itu pasti kepikiran. Ya kan, karena menjauh dan gak ada. Kita pasti galauin seseorang yang gak ada. Gak mungkin kan kalau ada digalauin. Nah itu, karena kalian menjauh. Ada yang tiba-tiba aja gitu, jadi menjauh. Jadi kayak yang ngerasa nggak tenang aja, atau mungkin ada beberapa yang merasa menyesal, kok jadi renggang, kok jadi menjauh, sekarang kita kayak gini ya. Terbayang-bayang dia tuh tentang kamu nih, akhir-akhir ini sering terbayang-bayang, tapi kebanyakan energinya ada sesuatu yang gantung di antara kalian. Sebenarnya orang ini kayak udah malas atau mau pergi ya, kayak ya udahlah gitu, pergi aja deh, ya udahlah let go aja nih hubungannya. Tapi ada sesuatu sih yang gantung dan itu bikin dia terbayang-bayang terus. Kayak nggak tenang atau masih sesuatu ngeganjal kali ya. Sekalipun dia sibuk nih, kadang-kadang tiba-tiba dia ingat sama kamu, spontan ingat, pikirannya kok tiba-tiba, kok ingat ya? Apa kamu manggil-manggil dia, apa gimana? Ya, ada nih mereka yang
kamu tuh membawa pengaruh baik untuk finansialnya, entah kamu jadi support system atau selama ini kamu dukung dia atau bantu dia dalam finansial atau dalam pekerjaan ya. Dan ketika dia ada masalah pasti dia ingat orang ini nih, kayak ada sesuatu yang ditutupi atau disembunyikan dari kamu, jadi yang bikin dia kepikiran entah dia mau jujur sama kamu atau ya mungkin dia pengen menunjukkan dia tuh yang sebenarnya seperti apa sih, sejujurnya tuh seperti apa. Dan karena kalian gak komunikasi sih, jadi dia kepikiran. Apalagi kalau kamu udah deket sama orang lain, jadi kamu kayaknya udah ada pengganti baru deh. Kamu kayaknya udah ada seseorang yang baru, dan dia kepo kamu lagi deket sama siapa, lagi punya hubungan sama siapa. Karena diam-diaman ya dia mengira mungkin kamu udah ada seseorang yang baru gitu loh. Ya, coba kita cek perasaan dia ya, perasaan dia yang khawatir dan memikirkanmu. Perasaannya ya, dia merasa lah kamu sama dia nggak komunikasi saat ini. Ini kartunya banyak banget yang bilang udah berjauhan kamu sama dia. Akhir-akhir ini ada seseorang yang lagi cari pencerahan terus, entah dia kebingungan, entah dia bingung gimana ke kamu, menghadapi kamu, atau ya cari pencerahan. Kalau dia tahu tarot, dia mungkin cari-cari tahu tarot. Perasaannya ada seseorang yang mau komunikasi nih, pengen ada intimasi lagi sama kamu, intimate nih, ada sesuatu yang intens dan dia pengen gitu loh untuk menuju kamu atau pengen ada intimasi lagi sama kamu, karena dia merasa ada sesuatu yang positif di antara kalian sekalipun kalian sama-sama dingin saat ini. Ya, perasaannya tuh masih kayak belum ingin melepaskan kamu ya, walaupun energinya slow gitu ya. Tapi di sini aku lihat ada seseorang yang masih stalking kamu dari jauh. Perasaannya masih pengen dekat, masih pengen masih pengen bersama atau enggak ya. Ada sesuatu yang pengen dia kembangkan di sini. Apakah hubungan kalian ya? Entah nih, mungkin bisa juga pengen ajak kamu pergi, traveling atau apa. Perasaannya saat ini sih emang energinya slow, jadi masih pengen yang sabar, santai. Nggak yang pengen cepet-cepet cari kamu langsung gitu, belum kayak gitu sih. Dan dia merasa nih ada salah satu di antara kalian yang emosi atau marah. Ya, dia kayak nggak terima aja sih kalau hubungan kalian tuh sekarang nggak baik, udah renggang. Perasaannya ada yang kangen sih. Kalau emosi dan nggak komunikasi, diam-diaman ya mungkin dia kangen. Merasa ada ikatan sama kamu sekalipun kalian diam-diaman nih. Ada rasa insecure ya dia. Insecure kenapa? Kira-kira ada rasa kehilangan. Dari kehilangan ini ya terbayang-bayang, itulah kenapa nih merasa ada ikatan. Susah kayaknya lupain kamu. Oh, spesial ya. Perasaannya sebenarnya orang ini masih pengen bebas sih, belum bisa kayak kamu pegang kata-katanya, atau mungkin belum bisa ya kayak memberikan kepastian yang jelas. Pengen ada yang berubah di antara kalian, misalnya sekarang lagi diam-diaman, ya pengen berubah, berarti ya pengen ada yang komunikasi gitu. Pengen ada perubahan dari hubungan yang terjadi sekarang nih. Kalau diam-diaman ya berarti pengen ada obrolan lagi atau saling berkabar. Orang ini lagi pengen ambil keputusan, tapi untuk sementara ini lagi mencari ketenangan aku lihatnya. Pengen tenang aja dulu, biar dia mungkin bisa mikir keputusan apa yang akan diambil. Ya, ada sesuatu yang berkembang bisa, atau makin lama perasaan makin besar ke kamu nih. Ada seseorang yang mempersiapkan sesuatu, tapi dia nggak tahu nih kedepannya bakalan kayak gimana ya kalau dia melakukan itu. Tuh, kayak ada yang dia persiapkan, mungkin bikin rencana, plan ya. Perasaannya dia pengen kamu mendekat ke dia tuh, kayak ada seseorang yang kayak, hey, come to me, come to me, come to me, come to mama. Tuh, dia tuh kayak pengen kamu yang mendekat, kamu yang menghampiri dia, supaya ya dia nggak malu kalau dia nyamperin duluan. Karena orang ini kan mungkin egonya tinggi, kayak nggak mau aja kalau maju duluan, nanti egonya tergores. Wow, gengsi mungkin. Karena ini juga menunjukkan kalau dia tuh nggak mau usaha banyak, jadi dia berharapnya kamu yang maju duluan, bukan dia yang maju duluan. Wow, sungguh egois. Kalian berdialog dengan seseorang yang egonya tinggi dan gengsi. Congrats. Oke, ya kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia yang khawatir dan memikirkanmu terus-menerus.
Pasti nanti ada yang komen deh, ngapain khawatir, kepikiran doang, tapi actionnya zong, nihil. Ya gitulah, namanya juga orang yang egonya tinggi ya kan, kalian nggak bisa berharap. Ini zodiak ada Gemini, Sagittarius, Capricorn, Aries, Pisces, Libra, Virgo, Leo. Inisial hurufnya dia. Ada huruf S, W, N, G, Z, B, R, T, J, O, P, U, dan D. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul.